Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi pada materi kalkulus integral. Kali ini kita akan membahas tentang integral trigonometri 3 yang berkaitan dengan bentuk integral sekant pangkat M tangen pangkat N dx dan integral dengan bentuk cos pangkat M kotangen pangkat N dx. Oke, kedua bentuk ini nantinya yang akan kita bahas ya, tetapi tidak menuntut kemungkinan nanti bentuk-bentuk lain yang kita bahas, yaitu integral sekant pangkat mx dx, integral tangen pangkat n dx, integral kosekant pangkat m dx, dan integral kotangen pangkat n dx. Selanjutnya rumus integral trigonometri dasar yang pernah kita pelajari. Yang pertama integral kosekan ya, yang kedua integral sekant, yang ketiga integral cos, yang keempat integral sin, yang kelima integral kotangen, yang keenam integral tangen. Oke, keenam rumus ini merupakan rumus dasar yang nantinya akan membantu kita dalam menyelesaikan kedua bentuk yang akan kita pelajari. Adapun rumus tambahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu integral kotangen kosekan ya, integral kosekan kuadrat AX, dimana kedua bentuk ini sebenarnya sama ya, ini dan ini sama. Di sini yang membuat berbeda adalah ruas kirinya. Pada materi ini rumus yang sering kita gunakan rumus yang pertama. Rumus tambahan selanjutnya yaitu integral tangen AX sekant AX dx dan integral sin AX sekant kuadrat AX. Kedua rumus ini juga sama, yang berbeda ruas kirinya, tapi hakikatnya identitasnya sama. Dan yang sering digunakan pada materi ini yaitu yang pertama. Selanjutnya integral sekant kuadrat AX, dan yang terakhir yaitu integral kosekant kuadrat AX. Selanjutnya yang menjadi kunci dalam penyelesaian integral berbentuk sekant pangkat mx tangen pangkat n dx yaitu merubah sekant pangkat m tangen pangkat n dx menjadi beberapa bentuk berikut ini. Yang pertama menjadi integral sekant kuadrat tangen pangkat k dx, baru bisa diintegralkan dengan mudah. Dan yang terakhir yaitu integral kosekant kuadrat AX. Yang kedua, rubah menjadi integral tangen X dx, baru bisa diintegralkan. Yang ketiga, rubahlah sekant pangkat M tangen pangkat N dx menjadi integral tangen X sekant pangkat K dx, baru bisa diintegralkan. Dimana di sini tangen X sekant X merupakan turunan pertama dari sekant X. Dan yang terakhir yaitu sekant pangkat MX tangen pangkat N dx, itu kalau kita rubah itu bisa menjadi integral sekant X dx. Keempat bentuk inilah yang menjadi kunci dalam merubah bentuk sekant pangkat M tangen pangkat N agar bisa diintegralkan dengan mudah. Adapun identitas yang sering kita gunakan pada bentuk sekant pangkat M tangen pangkat N dx ini yaitu 1 ditambah tangen kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X. Yang kedua yaitu tangen kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X min 1. Identitas tersebut sebenarnya sama ya. Identitas yang pertama ini satunya tinggal kita pindah ke ruas kanan menjadi identitas yang kedua. Selanjutnya yang menjadi kunci dalam penyelesaian integral berbentuk kosekant pangkat M kotangen pangkat N dx yaitu dengan merubah bentuk kosekant pangkat M kotangen pangkat N menjadi beberapa bentuk berikut ini. Yang pertama, rubah menjadi bentuk kosekant kuadrat kotangen X, baru bisa diintegralkan dengan mudah. Yang kedua, rubah menjadi integral kotangen X dx, baru bisa diintegralkan. Yang ketiga, rubahlah bentuk kosekant pangkat M kotangen pangkat N dx menjadi kotangen
dikalikan kosekan pangkat K dx. Baru bisa diintegralkan dengan mudah, di mana kotangen dikalikan kosekan X merupakan turunan dari kosekan X. Dan yang terakhir, rubahlah sedemikian sehingga terdapat integral kosekan X dx, baru bisa diintegralkan dengan mudah. Adapun identitas yang sering kita gunakan dalam penyelesaian pengintegralan kosekan pangkat M kotangen pangkat N dx, yaitu ini 1 ditambah kotangen kuadrat, dia akan sama dengan kosekan kuadrat. Atau bisa kita tuliskan menjadi bentuk yang lain ya. Di situ kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X min 1. Jadi ini tinggal dipindah ke ruas kanan, diperoleh rumus identitas yang kedua. Panduan dalam menyelesaikan integral trigonometri berbentuk sekan pangkat M tangen pangkat N dx. Yang pertama, di sini jika pangkat dari sekan genap dan positif. Oke, di sini pangkat dari sekannya genap. Sekannya kita rubah menjadi sekan pangkat 2 dipangkatkan K-1 dikalikan sekan kuadrat X. Oke ya, tangannya tetap. Nanti yang kita rubah di sini yaitu yang ada di dalam kurung ini. Dia akan menjadi 1 plus tangen kuadrat X menggunakan sifat yang tadi ya. Dan selanjutnya yang kita proses adalah ini terus. Ini kita pangkatkan K-1 dan seterusnya. Sedangkan dia nanti tetap. Yang kedua, jika pangkat dari tangen ganjil dan positif. Integral sekan pangkat M tangen pangkat ganjil dx. Maka nanti teman-teman bisa merubahnya menjadi sekannya ini kita pangkatkan M-1. Tadinya M ya. Ini kalau kita kalikan dengan ini akan menjadi sekan pangkat M. Dan tangannya itu kita pecah saja di situ ya. Yang ini kita pecah menjadi tangen pangkat 2K dikalikan tangen pangkat 1. Yang 2K-nya jadi dia tangen pangkat 1-nya ini. Kita rubah lagi menjadi tangen itu sama dengan sekan kuadrat X-1. Yang lainnya tetap. Yang ketiga, jika tidak ada faktor dari sekan, misalnya integral tangen pangkat MX dx, maka dalam menyelesaikannya tinggal merubahnya menjadi bentuk seperti ini ya. M-nya dikurangi 2 dikalikan tangen kuadrat dx. Dan tangen kuadrat yang di dalam kurung itu bisa kita rubah menjadi sekan kuadrat X min 1. Baru dari bentuk yang terakhir ini bisa kita selesaikan. Kita kali-kalikan dulu tentunya ya. Yang keempat, jika tidak memenuhi nomor 1 sampai 3, maka coba rubah bentuk tangen menjadi sin X per cos X dan sekan menjadi. Panduan ini juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pengintegralan berbentuk kosekan pangkat M kotangen pangkat N dx, di mana pada kasus 1, 2, 3, 4 yang berbunyi sekan itu tinggal diganti kosekan, dan yang berbunyi tangen tinggal diganti kotangen. Oke, untuk memahami panduan menyelesaikan integral ini, kita langsung ke contoh soal saja. Oke, contoh yang pertama, dengan menggunakan rumus tambahan integral trigonometri yang kita bahas tadi, ini akan menjadi tangen 2x ditambah c dibagi dengan turunan dari sudut yaitu 2. Contoh yang kedua, ini masih menggunakan rumus tambahan tadi ya. Integral kosekan ini kalau kita integralkan menjadi min kotangen 3x min 7 ditambah c, ini kita bagi dengan turunan dari sudutnya yaitu 3. Oke, contoh yang ketiga yaitu integral tangen kuadrat 2x. Contoh ini merupakan bentuk panduan kasus ketiga ya, jika tidak ada
sekannya. Oke, sehingga bentuk ini bisa kita rubah menjadi sekan kuadrat 2x dikurangi 1 dx. Suku yang pertama, integral sekan kuadrat 2x akan menjadi tangen 2x dibagi dengan turunan dari sudut yaitu 2 dikurangi suku yang keduanya min 1, itu kalau kita integralkan diperoleh x, dan jangan lupa ditambah c karena di sini integral tak tentu. Ini adalah hasil yang kita cari. Oke, contoh yang keempat, integral kotangen pangkat 4 2x. Ini masih kasus yang ketiga jika bentuk kosekannya tidak ada. Kita rubah menjadi integral kotangen pangkat 2 2x kita kalikan dengan kotangen pangkat 2 2x dx. Kita rubah lagi salah satunya karena sama ya, menjadi kosekan kuadrat 2x min 1, yang satunya kita tuliskan tetap kotangen kuadrat 2x dx. Kita hilangkan bentuk kurungnya sehingga kita peroleh kotangen, kita kalikan dengan kosekan diperoleh kosekan kuadrat 2x dikalikan kotangen kuadrat 2x dikurangi kotangen kuadrat 2x dikalikan min 1, yaitu kotangen kuadrat 2x dx. Barulah di sini bisa kita integralkan. Oh, belum ya, ini bentuk yang kedua. Ini juga belum bisa kita integralkan secara langsung. Oke, kita tuliskan lagi kosekan kuadrat 2x kotangen kuadrat 2x dikurangi bentuk ini kita rubah lagi menjadi bentuk kosekan kuadrat 2x min 1, di sini dx. Oke, barulah di sini bisa kita integralkan. Kosekan kuadrat merupakan turunan dari kotangen, sehingga bisa kita selesaikan dengan cara substitusi. Ini kosekan 2x kita tuliskan tetap, tapi kita pakai cara cepatnya ya. Kotangen kuadrat 2x ini ditambah 1 pangkatnya sehingga menjadi 3 2x, dan jangan lupa ini kita bagi dengan siapa? Turunan dari sudut dikalikan pangkat 3 dikalikan turunan dari kotangen yaitu min kosekan kuadrat 2x. Selanjutnya di sini kosekan kuadrat 2x di sini negatif. Sehingga kalau kita integralkan nanti di sini diperoleh positif kotangen 2x dibagi dengan turunan dari sudut. Selanjutnya suku yang terakhir min 1 dikalikan negatif diperoleh plus 1, sehingga nanti di sini x ditambah c. Kalau kita sederhanakan ini bisa kita coret, kita peroleh min kotangen pangkat 3 2x dibagi dengan 2 kali 3 6 ditambah kotangen 2x per 2 ditambah x plus ditambah c, dan inilah hasil yang kita cari. Oke, contoh yang kelima, integral tangen pangkat 3x dx. Bentuk ini masih merupakan bentuk kasus ketiga dalam panduan penyelesaian. Kita rubah menjadi integral tangen kuadrat x dikalikan tangen x dx. Selanjutnya yang kita rubah adalah tangen kuadratnya, sehingga menjadi integral sekan kuadrat x dikurangi 1 dikalikan tangen x dx. Kita hilangkan kurungnya terlebih dahulu. Sekan kuadrat x dikalikan tangen x dikurangi tangen x dx. Suku yang pertama bisa langsung kita integralkan ya, karena di sini
Sekant kuadrat X itu turunan pertama dari tangen, sehingga bisa kita selesaikan menggunakan teknik substitusi. Sekant kuadrat X tangen X. Di sini tangannya yang berubah ya, pangkatnya jadi 2 karena 1 tambah 1, dan jangan lupa dibagi 2 pangkat ya, dikalikan turunan dari sudutnya 1 dikalikan turunan dari tangen sekant kuadrat X dikurangi integral dari tangen X. Integral dari tangen X itu sama saja dengan min len cos X ditambah C. Ini dikurung terlebih dahulu ya. Sekant kuadratnya bisa kita hapus sehingga kita peroleh di sini tangen kuadrat X per 2 ditambah len harga mutlak cos X plus C. Oke, inilah hasil yang kita cari. Oke, selanjutnya contoh yang ke-6, yaitu integral kotangen pangkat 5 3x dx, dan ini masih berbentuk panduan yang ketiga tanpa kosekan ya. Kita rubah menjadi integral kotangen kuadrat 3x dikalikan kotangen pangkat 3 3x dx. Selanjutnya yang kotangen kuadratnya itu kita rubah ya. Kita rubah di sini menjadi integral kosekan kuadrat 3x min 1 kita kalikan dengan kotangen 3x pangkat 3 di sini dx. Selanjutnya bentuk tersebut kita hilangkan kurungnya, kita peroleh integral kosekan kuadrat 3x dikalikan kotangen pangkat 3 3x dikurangi kotangen pangkat 3 3x dx. Oke, suku yang pertama ini sudah bisa kita integralkan secara langsung, tetapi suku yang kedua masih belum. Jadi kita rubah terlebih dahulu. Integral di situ kosekan kuadrat 3x kotangen pangkat 3 3x dikurangi kotangen pangkat 3 itu kita rubah menjadi kotangen pangkat 2 dikali kotangen pangkat 1. Yang kotangen pangkat 2 nya kita rubah menjadi kosekan kuadrat 3x dikurangi 1 dikalikan kotangen 3x dx. Kita hilangkan kurungnya terlebih dahulu. Integral kotangen pangkat 3x kosekan kuadrat 3x kotangen 3x dikurangi kotangen 3x dx. Di sini ketiga suku baru bisa kita integralkan secara langsung ya. Suku yang pertama, kita tahu bahwa kosekan kuadrat merupakan turunan dari kotangen, sehingga bisa kita selesaikan menggunakan teknik substitusi. Kosekan kuadrat 3x nya tetap, kotangennya berubah menjadi kotangen pangkat 4 3x, dan jangan lupa di sini dibagi dengan pangkat dikalikan turunan dari sudut dikalikan turunan dari kotangen, yaitu min kosekan kuadrat 3x. Ini bisa kita coret ya. Selanjutnya suku yang kedua ini juga bisa kita integralkan menggunakan teknik substitusi dengan cara cepat, yaitu kosekan kuadrat 3x kotangennya menjadi pangkat 2 3x, jangan lupa dibagi dengan pangkat turunan dari sudut turunan dari kotangen, yaitu min kosekan kuadrat 3x. Nanti ini bisa kita coret, ditambah, mohon maaf ya, ini jadi positif ya, kan di sini negatif dikalikan negatif ya, jadinya positif. Oke, integral dari kotangen itu adalah len harga mutlak sin, di situ 3x plus c nya nggak usah saya tulis ya, nggak cukup di situ. Ini per turunan dari sudutnya 3. Langsung aja kita sederhanakan
Suku yang pertama menjadi min kotangen pangkat 4 3x dibagi dengan 12. 4 kali 3 12 ya. Selanjutnya suku yang kedua, min dikalikan min, jadinya positif. Kotangen pangkat 2 3x dibagi dengan 6 ditambah len harga mutlak dari sin 3x dibagi dengan turunan dari sudutnya 3, di sini plus c. Oke, inilah hasil yang kita cari. Oke, contoh yang ketujuh, integral sekant pangkat 32x tangen pangkat 32x dx. Contoh ini merupakan kasus kedua dari panduan, yaitu tangennya berpangkat ganjil. Dari sini kita tuliskan sekant pangkat 32x nya kita buat tetap dulu. Tangennya kita rubah menjadi tangen kuadrat 2x dikalikan tangen 2x dx. Oke, tangen kuadrat 2x kita rubah menggunakan identitas sekant pangkat 32x dikalikan tangen 2x tetap. Tangen kuadratnya kita rubah menjadi sekant kuadrat 2x dikurangi 1, di sini dx. Oke, baru kita hilangkan kurungnya, kita peroleh integral sekant pangkat 32x tangen 2x dikalikan sekant kuadrat. Jadi sekannya menjadi pangkat 5 ya. Dikurangi sekant pangkat 3 2x tangen 2x dx. Suku yang pertama ini bisa kita tuliskan tangen 2x sekant 2x sekant 2x dipangkatkan 4 ya. Yang di sini pangkat 1 dikalikan yang pangkat 4, jadi pangkat 5 nanti. Dikurangi dengan yang ini menjadi tangen 2x sekant pangkat 1 2x dikalikan sekant pangkat 2 2x dx. Baru dari sini bisa kita integralkan ya keduanya. Suku yang pertama tangen 2x sekant 2x itu merupakan turunan dari sekant, sehingga bisa kita selesaikan menggunakan teknik substitusi dengan cara cepat. Tangen 2x sekant 2x, sekant yang pangkat 4 pangkatnya menjadi ditambah 1, ini jadi pangkat 5, dan jangan lupa dibagi dengan pangkat turunan dari sudut turunan dari sekant, yaitu tangen 2x sekant 2x dikurangi suku yang kedua juga sama. Tangen 2x sekant 2x ini turunan dari sekant x, sehingga bisa kita selesaikan menggunakan teknik substitusi dengan cara cepat, yaitu tangen 2x sekant 2x. Sekant yang terakhir di sini menjadi pangkat 3 2x ditambah c. Jangan lupa dibagi dengan pangkat turunan dari sudut dikalikan dengan turunan dari sekant, yaitu tangen 2x sekant 2x. Ini bisa kita coret, yang ini juga bisa kita coret, sehingga kita peroleh sekant pangkat 5 2x dibagi dengan 10 dikurangi dengan sekant pangkat 3 2x dibagi dengan 3 kali 2 6 ditambah c. Dan inilah hasil yang kita cari. Oke, selanjutnya contoh yang ke-8. Di sini integral sekant pangkat 6 3x dikalikan tangen pangkat 3x dx. Pada panduan, kasus ini merupakan kasus pertama sekaligus kasus kedua, tetapi kita coba selesaikan menggunakan kasus yang pertama ya, yaitu sekantnya berpangkat genap dan positif. Oke, sekantnya kita rubah menjadi sekant pangkat 4 3x dikalikan sekant pangkat 2 3x dikalikan tangen pangkat 3 3x dx.
tangannya tetap. Selanjutnya sekan yang pangkat 4 ini kita rubah menjadi sekan kuadrat 3x dipangkatkan 2, sekan pangkat 2 3x, tangan pangkat 3 3x tetap. Oke, dari sini sekan pangkat 2 nya bisa kita rubah menjadi integral 1 plus tangan kuadrat 3x dipangkatkan 2, sekan kuadrat 3x, tangan pangkat 3 3x dx. Oke, yang di dalam kurung kita jabarkan terlebih dahulu sehingga kita peroleh 1 ditambah 2 dikalikan tangan pangkat 2 3x ditambah tangan pangkat 4 3x. Di sini dikalikan sekan kuadrat 3x tangan pangkat 3 3x dx. Oke, kita hilangkan kurungnya sehingga kita peroleh pengintegralan 1 dikalikan sekan kuadrat tangan pangkat 3 sekan kuadrat 3x tangan pangkat 3 3x ditambah suku yang kedua kita kalikan dengan ini, kita peroleh 2 sekan kuadrat 3x tangan pangkat 5 3x ditambah sekan kuadrat 3x dikalikan tangan pangkat 4 ditambah 3 7 3x dx nya nggak kelihatan ya. Oke, setiap suku selanjutnya sudah bisa kita integralkan karena pada setiap suku mengandung sekan kuadrat, sekan kuadrat, sekan kuadrat. Kita tahu bahwa sekan kuadrat itu merupakan turunan pertama dari tangan. Oke, langsung kita integralkan menggunakan teknik substitusi dengan cara cepat. Sekan kuadrat 3x kita tuliskan tetap, tangannya berubah pangkatnya menjadi 4, di sini 3x, dan jangan lupa dibagi dengan pangkat dikalikan dengan turunan dari sudut dikalikan dengan turunan dari tangannya, yaitu sekan kuadrat 3x. Bisa kita coret, ditambah 2 sekan kuadrat kita tuliskan tetap, 2 sekan kuadrat 3x kita tuliskan tetap, tangannya menjadi pangkat 6 3x dibagi dengan pangkat dikalikan turunan dari sudut dikalikan turunan dari tangan, yaitu sekan kuadrat 3x. Ini bisa kita coret, 2-nya bisa kita sederhanakan dengan 6 nantinya ya. Ditambah yang ini juga sama, sekan kuadrat 3x kita tuliskan tetap, tangannya jadi pangkat 8 3x, di sini plus c dibagi dengan pangkat dikalikan dengan turunan dari sudut yaitu 3 dikalikan dengan turunan dari tangan yaitu sekan kuadrat 3x. Ini bisa kita coret. Oke, nanti teman-teman sederhanakan sendiri ya. Kita lanjutkan pada contoh yang ke-9. Oke, contoh yang ke-9, di sini sekan pangkat 4x tangan pangkat 2 dx. Oke, pada panduan ini merupakan kasus pertama, sehingga di sini ini kita integralkan, sekannya itu kita rubah menjadi sekan kuadrat x dikalikan sekan kuadrat x, tangan kuadrat x nya tetap dx. Salah satu sekannya kita rubah menjadi 1 plus tangan kuadrat x, kita tutup, sekan kuadrat x tangan kuadrat x tetap. Kita hilangkan kurungnya terlebih dahulu, kita peroleh sekan kuadrat x tangan kuadrat x ditambah sekan kuadrat x tangan pangkat 4 x dx.
Suku pertama dan suku kedua sudah bisa kita integralkan. Masing-masing suku terdapat sekant kuadrat, di mana sekant kuadrat itu turunan pertama dari tangen. Sehingga bisa kita selesaikan menggunakan teknik substitusi dengan cara cepat. Sekant kuadrat X, tangen kuadrat, ditambah 1 ya, jadi pangkat 3 X. Jangan lupa dibagi dengan pangkat. Turunan dari sudut 1, turunan dari tangen adalah sekant kuadrat X. Ditambah sekant kuadrat X tetap, tangennya jadi pangkat 5 X. Ditambah C, jangan lupa di sini dibagi dengan pangkat. Turunan dari sudut, turunan dari tangen, yaitu sekant kuadrat X. Kita sederhanakan. Ini bisa kita coret, kita peroleh tangen pangkat 3X per 3 ditambah, ini bisa kita coret, tangen pangkat 5X per ditambah C. Dan ini adalah hasil yang kita cari. Oke, kita lanjutkan pada contoh yang terakhir, yaitu contoh 10. Oke, contoh yang ke-10 di sini kita memiliki integral tangen kuadrat dibagi sekant dx. Oke, langsung saja. Tangennya itu kita rubah menjadi sekant kuadrat x dikurangi 1 dibagi dengan sekant x dx. Oke, dari sini kita rubah menjadi integral sekant kuadrat x dibagi sekant x, itu kita peroleh sekant x. 1 dibagi sekant x itu kita peroleh 1 per sekant x dx. Oke, suku pertamanya sudah bisa langsung kita integralkan ya, menggunakan rumus dasar trigonometri. Dari sini kita integralkan sekant x dikurangi sepersekant x, itu tidak lain adalah cos x. Atau saya tulis dulu saja ya, 1 per cos x. Maaf, saya tulis dulu ya, nggak apa-apa ya. Integral sekant x dikurangi cos x dx. Baru bisa kita integralkan secara langsung. Integral sekant x itu kalau kita integralkan diperoleh ln harga mutlak sekant x ditambah tangen x dikurangi integral dari cos t sin x ditambah c. Di sini seharusnya dibagi dengan turunan dari sudut ya, tapi karena turun dari sudut 1 nggak perlu kita bagi. Dan ini adalah hasil yang kita cari. Oke teman-teman, dalam menyelesaikan bentuk pengintegralan sekant pangkat m tangen pangkat n dx dan pengintegralan kosekant pangkat m kotangen pangkat n dx, itu sebenarnya teman-teman nggak memerlukan panduan tadi pun nggak masalah. Panduan yang saya gunakan di sini belum tentu berlaku pada beberapa kasus ya. Salah satunya nanti ketika teman-teman menjumpai kasus mengintegralan integral sekant pangkat 3 x dx misalnya, atau integral kosekant pangkat 3 x dx. Kedua kasus ini tidak bisa kita selesaikan menggunakan panduan yang kita gunakan tadi. Kedua kasus ini harus diselesaikan menggunakan integral parsial yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.